Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam sorotan pasca pemilihan presiden, keputusan partai politik di Indonesia untuk bergabung dalam koalisi di dalam atau di luar pemerintahan mengundang banyak perhatian. Sejauh mana oposisi dapat mempengaruhi dan mengawasi jalannya kebijakan, serta bagaimana respon partai politik terhadap perubahan dinamika politik yang fluktuatif. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Pasca hasil pemilihan presiden, berbagai pemberitaan menarik perhatian masyarakat terkait arah kebijakan pasca pemilu. Salah satu berita yang menghebohkan adalah sikap Partai Nasdem yang dinilai akan bergabung dengan koalisi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo yang akan dilantik pada bulan Oktober mendatang. Konsep koalisi ini merujuk pada aliansi antara dua partai atau lebih yang didasarkan pada kesamaan kepentingan politik dan arah kebijakan. Pemerintahan koalisi adalah bentuk pemerintahan yang terdiri dari lebih dari satu partai politik. Struktur koalisi ini biasanya mempengaruhi dinamika kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Di sisi lain ada juga konsep oposisi atau koalisi di luar pemerintahan. Dalam konteks politik, keberadaan oposisi sangat penting dalam menjaga dinamika demokrasi. Oposisi membantu menjaga persaingan di antara elit politik dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Meski memiliki tantangan tersendiri, seperti dalam sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia, oposisi tetap memiliki nilai dalam mengimbangkan kinerja pemerintahan. Kritik yang disampaikan oleh oposisi penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan pemerintah. Menurut jurnalis kondang Najwa Shihab atau yang akrab disapa Nana, dalam sebuah tayangan narasi, oposisi sangat penting untuk mengawal demokrasi. Dia berharap oposisi minimal 40% agar kebijakan dapat terus dikawal. Sebelumnya M. Kodari yang hadir dalam acara musyawarah menyebut menurutnya 20% oposisi sudah cukup untuk mengawal kebijakan. Karena jika partai yang beroposisi lebih dominan atau seimbang dengan koalisi di dalam pemerintahan, dampaknya adalah kebijakan publik parlemen akan terhalang atau tidak akan jalan. Namun menurut pengamat politik Unhas Andi Aliarmonanto SIP MSI, karena politik di Indonesia terbilang sangat dinamis, sehingga belum ada yang bisa diprediksi sikap seperti apa yang akan diambil pada akhirnya oleh masing-masing partai, baik itu menjadi koalisi dalam pemerintahan maupun koalisi di luar pemerintahan. Dalam konteks multipartai, istilah oposisi itu sebenarnya tidak dikenal, gitu ya, karena oposisi itu hanya ada pada sistem dua partai seperti di Amerika, satu berkuasa maka yang satunya jadi oposisi gitu. Nah, yang ada sebenarnya dalam sistem multipartai adalah koalisi pemerintahan dan koalisi yang berada di luar pemerintahan gitu. Nah, tentu saja memang koalisi di luar pemerintahan ini dan koalisi pemerintahan juga saat ini masih dinamis gitu, karena kita belum tahu misalnya apakah Nasdem akan berada di luar pemerintahan. Tapi kalau sikap yang ditunjukkan oleh Nasdem kemarin, kemungkinan besar mereka akan berkoalisi dengan partai-partai yang ada dalam barisan pemerintah. PKS mungkin karena dia sudah berada di luar pemerintahan beberapa periode, mungkin akan bertahan dengan posisinya. Demokrat tentu dengan bergabungnya kemarin tentu akan bergabung menjadi koalisi pemerintahan. Saya rasa yang masih kurang jelas ini adalah PDIP. Sementara itu dalam konteks multipartai, istilah oposisi tidak digunakan, melainkan pembagian antara koalisi di dalam dan di luar pemerintahan. Namun perlu dicatat bahwa dinamika politik di Indonesia sangat fluktuatif atau tidak stabil, dan sikap partai-partai politik terhadap koalisi bisa berubah seiring waktu, yang kemungkinan terkait dengan posisi tawarannya terhadap partainya. Rahmatia, Unhas TV.
Universitas Hasanuddin menerima sebanyak 2.822 calon mahasiswa baru melalui seleksi nasional berbasis prestasi dengan berbagai tahapan mulai 28 Desember 2023 hingga 28 Februari 2024. Lantas prodi apa saja yang jadi favorit para pejuang SNBP di Unhas? Benarkah ada prodi baru yang justru memiliki banyak peminat tahun ini? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Melalui seleksi nasional berbasis prestasi atau SNBP, Universitas Hasanuddin menerima sebanyak 2.822 calon mahasiswa baru. Dari jumlah total tersebut, terdapat 120 calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi ulang dan secara otomatis dinyatakan tidak melanjutkan proses pendaftaran. 120 kuota ini tidak akan hangus begitu saja, namun akan dialihkan ke kuota seleksi lainnya, yakni Seleksi Nasional Berbasis Tes atau SNBT. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes, PhD, SPBM Konsultan. Hasil seleksi nasional berbasis prestasi itu untuk yang memilih Unhas itu ada 2.822 mahasiswa dan kemarin kita sudah umumkan, kemudian mereka diberi waktu untuk daftar ulang, registrasi ulang, dan yang ada yang tidak registrasi sebanyak 120 orang. Jadi ya dari 2.822 orang ini yang kami terima, tapi ada 120 orang yang tidak registrasi ulang. Dan berarti ini kuota kosong. Kuota kosong ini nanti akan dipindahkan menjadi kuota dari seleksi nasional berbasis tes. Adapun prodi dengan peminat terbanyak dalam seleksi nasional berbasis prestasi yang diterima Universitas Hasanuddin tahun ini dipegang oleh beberapa prodi dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknik untuk bidang Saintek, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Hukum untuk bidang Soshum. Uniknya, prodi Ekonomi dan Bisnis Islam yang merupakan prodi yang baru didirikan di Unhas ternyata justru banyak digandrungi. Ya. Yang di seleksi nasional berbasis prestasi kemarin untuk peminat terbanyak untuk Saintek itu adalah pendidikan dokter, kemudian kedokteran hewan, psikologi, kemudian teknik sipil dan teknik mesin. Untuk Soshum, Sosial Humaniora untuk peminat terbanyaknya untuk seleksi nasional berbasis prestasi itu pertama manajemen, kemudian akuntansi, kemudian ekonomi pembangunan, kemudian ekonomi dan bisnis Islam. Ini adalah prodi baru yang dibuka di Unhas. Menjadi favorit. Ya, yang kelima adalah ilmu hukum. Adapun masing-masing jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur SNBT di 10 prodi favorit tersebut ialah Prodi Pendidikan Dokter 1.165, Prodi Kedokteran Hewan 1.007, Prodi Psikologi 998, Prodi Teknik Sipil 970, Prodi Teknik Mesin 889, Prodi Manajemen 1750, Prodi Akuntansi 1715, Prodi Ekonomi Pembangunan 1548, Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam 1457, dan Prodi Ilmu Hukum 1336. Iva Syarahman, Unhas TV. Bulan April menjadi saksi sejarah baru dalam sepak bola Indonesia ketika tim nasional Indonesia Garuda Muda berhasil mengalahkan Korea Selatan Taeguk Warriors dalam pertarungan dramatis di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Namun selebrasi kemenangan terhenti di semifinal melawan Uzbekistan dan Irak. Simak berita selengkapnya. Sejarah tercatat kala tim nasional sepak bola Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Jumat 26 April 2024. Tim asuhan Sinteyong yang menaklukkan Korea Selatan melalui adu penalti 11-10. Pertama, Arhan menjadi penentu kemenangan lewat tendangan ke sisi kanan penjaga gawang Korsel. Laju timnas Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024 berlangsung dramatis. Ini adalah rekor pertama tim Garuda Muda Indonesia berhasil membungkam Taeguk Warriors saat bertanding hingga adu penalti untuk menaklukkan Korea Selatan. Kemenangan Indonesia atas Korsel ini disambut gegap gempita oleh pendukung Indonesia di tribun Stadion Abdullah bin Khalifa. Sebanyak 9.105 orang yang menonton langsung. Sebagian besar merupakan pendukung Indonesia. Ekspresi kegembiraan terpancar jelas dari raut wajah pendukung Indonesia dengan warna baju merah,
merayakan sejarah Indonesia lolos ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Selepas pertandingan, skuad Indonesia mengelilingi lapangan untuk menyapa penonton. Nama Sinteyong berkumandang diteriakan oleh pendukung Indonesia. Bukan hanya para pendukung yang hadir menyaksikan langsung, namun kesenangan juga turut dirasakan oleh pendukung dari media sosial maupun yang menyaksikan lewat layar TV masing-masing. Beragam tanggapan dari para pecinta bola pun kian membanjiri media sosial. Kemenangan melawan Taeguk Warriors sangat melebihi ekspektasi para penontonnya. Bahkan pencapaian Indonesia ini disebut atas kontribusi besar Sinteyong sang history maker. Kalau dari saya mungkin lebih ke pelatih ya, mengingat di pelatih-pelatih sebelumnya itu Indonesia belum sempat masuk ke Piala Asia U23, kemudian juga Piala Asia juga yang tim senior tidak masuk. Ya kalau dari saya pelatih utama, kemudian ada juga federasi, ketua PSSI, kemudian pendukung lah dan pemain. Kalau dipresentasikan mungkin Coach Sinteyong itu kayak 75% dia, kemudian 15%-nya itu dari federasi PSSI yang sudah bantu-bantu lobby pemain luar sama pemain Liga 1 supaya masuk, sama sisanya itu ke pemain dan pendukungnya. Kalau menurut saya pribadi ya hampir sama dengan Bung Ode, itu ada dua, yaitu Sinteyong sama Pak Erick Thohir. Namun untuk pemainnya sendiri saya lebih suka sama Rizky Ridho sama Hernando. Itu saya lebih sangat suka itu. Makanya dia menjadi kunci kesuksesan untuk timnas ini. Setelah kemenangan atas Korea Selatan pada 29 April, Indonesia harus menghadapi kekalahan atas Uzbekistan. Indonesia gagal menuju babak final Piala Asia U23 2024. Garuda Muda harus mengakui keunggulan Uzbekistan 0-2 di babak semifinal. Muhammad Ferrari sempat mencetak gol di menit ke-61, namun golnya dianulir karena offside Ramadan Sananta. Uzbekistan berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-68. Garuda Muda harus tunduk atas timnas Irak U23 dengan skor akhir 1-2 di babak extra time. Dengan hasil timnas U23 versus Irak ini, Garuda Muda gagal lolos Olimpiade 2024 dari jalur AFC. Namun kesempatan pasukan Sinteyong untuk berlaga di Paris masih terbuka. Pasalnya tersisa 1 tiket lagi melalui jalur playoff melawan Guinea Wakil Afrika. Laga ini akan bergulir pada 9 Mei 2024 mendatang. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Iva Syarahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.